Kami ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Biku Sri Panyawaru Mahanaya Katera. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, tema Dhamma Kelas pada malam hari ini adalah Membina Keluarga Bahagia. Namun sebelumnya, kami mohon kepada para hadirin yang kami hormati untuk mematikan handphone ataupun menyetel silent saja supaya nanti Dhamma Kelas bisa berjalan dengan lancar. Demikian, kemudian waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya kepada Yang Mulia. Terima kasih. Para ibu, bapak, dan saudara-saudara, rasanya sudah lama saya tidak bertemu dengan para ibu. Oleh karena lama tidak bertemu, lalu saya mendapatkan hukuman. Hukumannya malam hari ini bagian pendidikan pengurus wihara atau Dayakasaba Wihara Dhammasundara mencarikan topik atau tema pembicaraan yang istimewa. Itu hukuman untuk saya. Temanya membina keluarga, harmoni dan bahagia. Ini satu tema yang agak sulit. Lebih baik saya berbicara bagaimana untuk tidak melekat membawa penderitaan. Jangan mengumbar hawa nafsu. Saya lebih senang berbicara itu. Tapi kalau berbicara keluarga harmoni dan bahagia, wah ini bukan sesuatu yang mudah untuk saya. Baiklah ibu bapak saudara-saudara. Kebetulan sebelum permintaan dari seksi pendidikan pengurus wihara ini datang, saya membaca-baca ulang. Ada makalah yang judulnya persis sama dengan tema malam hari ini, topik malam hari ini. Pada waktu ibu-ibu dari Tridharma Bekasi menyelenggarakan semacam seminar tentang kehidupan berkeluarga. Sehingga saya seperti kemudian Buddha Rupa diingatkan kembali dengan poin-poin, dengan bagian-bagian dhamma yang ada hubungannya dengan kehidupan berkeluarga. Tetapi sebelum saya memulai pembicaraan ini, yang pertama ingin saya jelaskan bahwa menurut pandangan dhamma dan dhamma atau dharma itu serta pelefatan makhluk yang dalam bahasa agak khusus namanya atau sering juga disebut menurut pandangan Buddhis. Boleh juga karena pandangan Buddhis itu sumbernya juga dari dharma. Menurut pandangan Buddhis atau pandangan dharma, tidak ada keharusan bagi setiap orang untuk hidup berkeluarga. Apa artinya?
Setiap individu boleh memilih. Mau hidup berkeluarga silakan, mau tidak berkeluarga juga silakan. Jadi tidak ada perintah. Harus berkeluarga, tidak ada perintah untuk itu. Apalagi harus selibatnya, harus membujang, harus menjadi biku juga tidak ada perintah. Mengapa tidak ada perintah? Karena kemajuan batin, kemajuan kecenderungan berpikir tiap orang itu berbeda. Di dalam bahasa Jawa yang agak kasar mungkin ya, tetapi ini cetha ya jelas. Tidak bisa diajarkan dengan gebiahuyah. Semua harus berkeluarga. Tidak bisa. Juga tidak bisa diajarkan semua jangan berkeluarga. Bagi pandangan Buddhis, kalau Anda ingin berkeluarga, silahkan, dipersilahkan. Kalau Anda memilih jalan hidup tidak berkeluarga, juga silahkan. Ini catatan pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian kita sering mendengar di masyarakat ungkapan yang mengatakan bahwa hidup berkeluarga itu, ikatan suami istri itu, ikatan suci. Dan just dikenal. Nah ini yang agama Buddha atau pandangan Buddhis tidak setuju ungkapan ini. Lalu bagaimana Bante pandangan agama Buddha? Pandangan agama Buddha memandang hubungan suami istri, ikatan suami istri dalam kehidupan berkeluarga itu tidak bisa dikatakan suci, juga tidak bisa dikatakan tidak suci. Lalu bagaimana? Netral. Kalau suami istri membangun institusi lembaga perkawinannya itu dengan baik, kehidupan berkeluarga itu menjadi sedikit. Tetapi kalau suami istri itu sembrono, ya kehidupan berkeluarga menjadi neraka. Kepada keluarga yang kita kenal adalah pada bulan April, khususnya 5 April. Bahagia tidak bahagia, suci tidak suci, tergantung pada dikatakan dalam 1 tahun ada 2 kali untuk mengurus orang yang meninggal, yaitu pada bulan. Jadi tidak bisa dipukul rata. Oh, ikatan berkeluarga kalau sudah menjadi suami istri datang ke wihara dikepreti banyu, apalagi Bante yang ngepreti, wah itu ikatan suci. Siapa yang bilang? Bante tidak memberikan jaminan kalau dikepreti Bante pemberkahan itu nanti keluarganya akan bahagia, harmoni. Oh, saya tidak bisa memberikan jaminan. Terus terang. Tidak bisa. Lalu yang bisa memberikan jaminan siapa? Karena mungkin ya Anda sendiri. Banyak orang yang meninggal. Anda yang sudah bersepakat menjalin hubungan sebagai suami istri harus bertekad dan mempunyai komitmen yang kuat. Saya harus membuat hubungan perkawinan ini menjadi hubungan yang bagi kami berdua, bagi anak-anak kami telah bagi masyarakat yang bebas. Bukan yang memberkahi. Nah, saudara-saudara, ya kalau boleh dikatakan memberkahi itu kan hanya memberikan dorongan, ya, memberikan sugesti, memberikan dorongan. Kemudian yang lebih penting lagi, kami para biku, para pandita memberikan nasihat, mengingatkan kewajiban, tetapi tidak bisa memberikan jaminan, tidak bisa. Jadi suatu ketika kalau perkawinan itu kemudian menjadi tidak berjalan dengan baik, kemudian terjadi perceraian, ya mungkin saja. Mengapa tidak mungkin? Siapa yang menjamin?
Kalau mereka berdua saling mengerti dan kemudian menjaga diri, hal itu tidak akan terjadi. Tapi kalau mereka tidak mempunyai komitmen lagi, tidak mempunyai kesepakatan untuk mengapa tidak mau? Wong contohnya juga banyak. Karena itu kadang-kadang mereka ya yang tidak terlalu peduli, akhirnya tidak terlalu peduli dengan agama, kadang-kadang mencemooh. Perkawinan adalah hubungan atau ikatan suci yang sudah dipertemukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang sinis mengatakan buktinya saya diceraikan oleh pengadilan. Yang sinis memberikan komentar begitu, yang sinis. Buktinya saya ini diceraikan oleh pengadilan, bisa. Nah, pandangan agama Buddha, bagi agama Buddha, ungkapan seperti itu tidak dikenal. Kami tidak mengatakan hubungan perkawinan itu suci, tidak bisa diceraikan. Itu semua tidak ada. Ungkapan itu tidak ada dalam agama Buddha. Hubungan perkawinan ya pilihan Anda. Anda memilih untuk menikah dengan si A, dengan si B. Silakan. Jalinlah hubungan itu dengan sebaik-baiknya supaya bermanfaat bagi anak-anak, bagi masyarakat. Kalau begitu hubungan suami istri itu kotor kan? Tidak. Tidak ada kata-kata, tidak ada kata-kata. Atau suci juga tidak. Jadi tidak disebut kotor juga tidak disebut suci. Ya netral. Orang berhubungan kok. Bisa menjadi bagus, bisa menjadi bermanfaat, bisa menjadi perang. Antem-anteman, kemudian yang satu mau nyantet yang bisa begitu. Mengapa bisa begitu, Bante? Ya, karena kebencian, karena keserakahan, karena kegelapan batin. Selama masih ada kebencian, keserakahan, kegelapan batin, bisa saja. Istri membunuh suami, suami membunuh istri, bisa saja. Kalau saudara rajin mendengar berita siang itu, wah itu isinya macam-macam. Bahwa kuburan ini ayah menggauli anaknya, anak membunuh orang tuanya. Kalau tidak melaksanakan hukum. Kalau kebetulan menunggu pesawat di airport atau di mana, saya tidak begitu begitu favorit untuk mendengar berita siang hari itu. Dan semua televisi mempunyai itu. Dulu hanya ada patroli, sekarang semuanya pamer tentang kasus-kasus kriminal. Dia lihat di pekuburan ini. Ibu bapak dan saudara-saudara, inilah catatan kedua yang ingin saya sampaikan, supaya ibu bapak mempunyai sudut pandang yang berbeda. Karena sudut pandang agama Buddha memang agak berbeda. Ada orang yang mengatakan agama Buddha itu kan tidak merestui perkawinan. Siapa bilang? Berapa banyak saya memberikan nasihat pemberkahan perkawinan, tidak terhitung ibu bapak. Yang resmi di wihara, yang di rumah, yang bukan Buddhis juga. Suami istri Kristen, tetapi sebelum ke gereja mereka mengundang dulu para mengundang ke rumah, menjamu makan siang. Mereka kemudian meminta kami memberikan nasihat, wejangan, memberikan khotbah. Ini kami datang memberikan nasihat, memberikan khotbah, dan dia tetap Kristen. Tidak usah khawatir kalau mengundang para April ini bisnis potong rumput laris pasti, karena semua orang akan membutuhkan jasa potong rumput dan bersih-bersih kuburan.
Jadi dasarnya dulu adalah seorang raja yang Dan kami tidak mencari kuburan orang tuanya. Yang bisa membuat Anda sekalian menjadi Buddhis adalah niat Anda sendiri. Kalau saya berniat Anda tidak mau, bagaimana bisa? Mencari kuburan orang. Kalau orang-orang mengatakan ojo mlebu wihara, ojo Karma ini mengko di Buddhis ke. Oh, saya tertawa itu. Oleh gampang tenan saya tertawa. itu ditinjau dari Pikir. Kalau seseorang tidak punya niat menganut agama A, agama B, agama C, bagaimana orang lain memaksa? Tidak bisa. Anda bertemu dengan saya, sering mendengarkan ceramah saya, setuju dengan apa yang saya ajarkan, dan Anda tetap menjadi Muslim. Anda tetap menjadi Kristen. Saya tidak bisa memaksa Anda untuk membuat Anda menjadi Buddhis kalau Anda tidak punya niat. Dan kami tidak pernah menggunakan cara-cara yang tidak logis untuk seseorang menjadi Buddhis. Kalau dia menjadi Buddhis bukan karena pengertian dan keinginannya sendiri, apa gunanya? Apa gunanya? Tidak ada manfaatnya. Apalagi menurut pandangan agama Buddha ini boleh dipelajari bebas. Tidak ada syarat menjadi umat dulu baru boleh belajar. Tidak. Seperti barang-barang yang ada di toko-toko, buku-buku yang dijual di toko-toko, siapa saja boleh membaca. Dengan bebas. Kemarin ada satu pemuda yang dia cukup berani. Dia bertanya pada saya lagi membaca-baca buku, melihat-lihat Sutta Tripitaka, mencari bahan sendiri, ambil sendiri. Jangan nanya. Dan pertanyaannya itu celemong begitu. Bante, kalau orang tidak percaya pada kitab suci Tripitaka itu apa boleh? Saya jawab spontan, boleh wong jadi umat, tidak jadi umat Buddha aja boleh, Pak. Jadi kalau ada orang tidak percaya pada kitab suci Tripitaka, apa boleh? Saya mengatakan ya boleh. Wong menjadi bukan umat Buddha saja boleh. Seseorang beragama lain, dia tidak cocok dengan agama Buddha, tidak mau jadi umat Buddha, boleh. Lengkap pada waktu dengan satu ternasi aja enggak. Kenapa harus percaya Tripitaka? Tidak percaya ya boleh. 12 meter. Tidak jadi umat Buddha juga boleh. Kemudian upacara perayaan dibikin berhari-hari. Karena itu kalau ada pertanyaan, kan agama Buddha tidak setuju hidup berkeluarga. Kemudian jawabnya adalah prosesi ke kuburan dibikin semeriah mungkin. Amat banyak saya memberikan pemberkahan kepada mereka-mereka yang melangsungkan perkawinannya. Dan di banyak sutta, di beberapa sutta, Sang Buddha juga mengingatkan kepada mereka yang berkeluarga. Apa kewajiban mereka yang berkeluarga? Sampai ada pasangan suami istri, anaknya namanya Nakula. Karena itu sering dikatakan bapaknya Nakula dan ibunya Nakula. Di dalam Tripitaka disebut mereka berdua ini rukun sekali. Mungkin seperti yang dikatakan seperti Mimi dan Mintuno itu mungkin ya. Sehingga suatu ketika dia datang pada Buddha. Pertanyaannya adalah, Bante, kalau nanti kami meninggal dan kami lahir kembali, apakah kami berdua bisa bertemu kembali? Ada artinya kayak gedung mewah. Menjadi suami istri lagi. Apakah masih bisa? Sang Buddha mengatakan bisa. Dengan syarat. Ya, tidak asal mengatakan saya mau lalu saya bisa. Dengan syarat. Meskipun banyak pasangan yang sebaliknya ya. Wes sepisan iki wae. Besok lahir. Jangan harap saya jadi suami.
sekali saja sudah kapok. Tetapi ayah dan ibu Nakula ini berbeda. Yang ditanyakan kepada Sang Buddha, apakah kalau saya meninggal bisa bertemu lagi menjadi pasangan suami saya? Sang Buddha mengatakan bisa. Kemudian juga kepada seorang pemuda yang bernama Sigala. Pemuda Sigala ini dia tidak begitu peduli dengan moral, ajaran-ajaran agama. Sampai ayahnya meninggal, anaknya tidak mau peduli dengan yang ada hubungannya dengan spiritual dan sebagainya. Lalu ayahnya membuat akal. Anaknya ini ada kuburan di dalam bahasa yang kasar, diakali ya. Tetapi mungkin dengan bahasa yang lebih baik, orang dicarikan cara bagaimana anaknya ini mempunyai pengetahuan agama untuk bekal di kemudian hari bagi dia sendiri. Kalau sama sekali acuh tak acuh tidak mau mendekat pada hal yang ada hubungannya dengan spiritualitas, wah sayang nanti. Pandangannya hanya tapi sang anak tidak mau. Anaknya namanya Sigala. Mari kita lalu ayahnya berpesan. Dia sangat dekat dengan ayah. Pada waktu ayahnya menjelang meninggal, dia sangat terpukul dan ayah menggunakan kesempatan itu untuk mengatakan, anakku, besok mulai kalau saya sudah meninggal, kalau kamu mau berbakti kepada saya. Ketika dia diambilkan makanan, ketika dia kita kasih kebahagiaan, timur dulu sembahyang, dia merasa bahagia. Dan ekspresinya itu kita bisa langsung dapatkan. Artinya kalau kamu sembahyang ke timur, kamu kasih makan, tenang dia, kita juga ikut senang. Kalau kamu sembahyang dikasih makan, muntah-muntah, kita ya ikut stres. Kan reaksinya itu jelas. Ketika masih hidup kita berbuat baik kepada dia, atasanmu sembahyang. Tetapi setelah dia meninggal, guru-gurumu sembahyang ke atas berbakti kepada orang-orang suci, sembahyang ke bawah berbakti kepada. Karena secara pemuda Sigala kemudian ikut setelah ayahnya meninggal. Setiap pagi dia sembahyang madhep ngetan, madhep ngidul, madhep ngulon, madhep ngalor, ke atas ke bawah setiap pagi. Apakah dia anak kita? Jadi kiblatnya itu 6. Nah, suatu ketika Sang Buddha pagi-pagi membawa mangkuk Bindapata melihat pemuda ini sembahyangnya kok aneh. Dan dengan mata kebudaannya beliau melihat pemuda ini sesungguhnya punya potensi spiritualnya. Kemudian ditanya, anak muda, kenapa kamu sembahyang begitu? Ya, ini pesan dari almarhum mendiang ayah saya. Apa artinya? Ya ke timur. Kenapa Anda kok yang itu? Anak yang itu kok bukan anak? Berbakti orang tua, ke selatan, ke keluarga. Sang Buddha mengatakan, kalau mau berbakti benar-benar, caranya tidak begitu. Lalu bagaimana? Ini kan rekayasa ayahnya kan jalan manjur. Karena anaknya sembahyang dengan cara yang aneh, membuat kemudian beberapa orang termasuk Sang Buddha kemudian tertarik mengingat. Kalau engkau ingin berbakti kepada orang tuamu, tidak setiap pagi bangun lalu sembahyang madhep ngetan. Lalu bagaimana Bante? Bagaimana yang Arya? Kalau kamu mau betul-betul berbakti kepada orang tuamu, kamu harus menunaikan kewajiban kepada orang tua. Kemudian pemuda Sigala mau duduk untuk mendengarkan khotbah Sang Buddha. Khotbah itu dikenal sampai sekarang dengan nama Sigaluwada Sutta, instruksi untuk pemuda Sigala.
Yang isinya adalah kewajiban orang berumah tangga. Sebagai ibu dan ayah, apakah kewajiban kepada anaknya, dan sebagai anak, apakah kewajiban kepada orang tua. Sebagai suami, apakah baik kewajiban kepada istrinya, dan sebagai istri, apakah kewajiban terhadap suaminya. Kalau kita mempunyai bawahan, mempunyai pegawai, apakah kewajiban kita terhadap pegawai kita? Dan kalau kita menjadi pegawai, karyawan, apakah kewajiban kita terhadap majikan? Kemudian kewajiban. Nah, sekarang kewajiban kita kepada guru-guru agama kita, guru-guru spiritual kita. Kewajiban kita terhadap guru-guru yang mengajarkan ilmu, guru-guru sekuler. Jadi meskipun tidak sembahyang ke 6 kiblat menurut Sang Buddha, kalau Anda sekalian, kalau pemuda, kalau sigala engkau menjalankan kewajiban ini, itu yang paling baik. Itu cara sembahyang kami. Jadi menurut pandangan agama Buddha, cara sembahyang 6 kiblat itu tidak wantah ngelegeno 6 kiblat disembahyang. Menjalankan kewajiban. Saya ingin mengutip tidak semua yang ada hubungannya dengan tema malam hari ini. Ke arah timur adalah melambangkan ibu dan ayah, di mana seorang anak harus berbakti dengan 5 cara. Bakso dan baksonya dulunya 5 butir, tahu tinggal 3. Karena arah timur itu berarti dia ambil orang. Dan dari ibu dan ayah kehidupan ini dimulai. Karena itu di India zaman dulu arah timur dilambangkan sebagai ibu dan ayah. Tetapi menghormat atau berbakti kepada ibu dan ayah tidak seperti pemuda Sigala bersembayang ke kiblat timur, tidak. Menurut Sang Buddha tidak demikian. Kalau ibu, bapak dan saudara ingin berbakti, kalau Anda ingin berbakti kepada ibu dan ayah, ada 5 hal. Yang pertama, merawat ibu dan ayah sebagai balas budi Orang yang dulunya yang dahulu telah merawat dan mendidik kita. Yang kedua, membantu menyelesaikan urusan-urusan ibu dan ayah. Yang ketiga, menjaga nama baik ibu dan ayah. Yang keempat, berkelakuan di dalam cara yang sesuai, yang menjadikan sang anak patut menerima warisan. Jadi kalau kelakuannya tidak sesuai, orang usah dibeli. Menurut Sang Buddha, bukan menurut saya. Berkelakuan yang sesuai sehingga anak patut menerima warisan. Dan yang kelima, kalau orang tua sudah meninggal, bukan berarti kewajiban sudah selesai. Setiap anak harus membuat jasa, melakukan perbuatan bajik, melakukan amal kebajikan, kalau untuk dipersembahkan kepada orang tua yang sudah meninggal. Jadi kalau orang tua kita sudah meninggal, meskipun sudah lama, berapa puluh tahun atau beberapa tahun yang lalu, sebagai anak kita masih mempunyai kewajiban. Meskipun kedua orang tua sudah meninggal. Kenapa enggak rumah? Dan menurut Sang Buddha kewajibannya adalah tidak sekedar memasang dupa, bersembahyang ke kiblat timur, datang ke makamnya menabur bunga, tetapi melakukan kebajikan, melakukan hal-hal yang baik, dan kemudian mempersembahkan kebaikan itu kepada almarhum ibu. Itu adalah kewajibannya terakhir yang nomor 5. Setiap anak masih mempunyai kewajiban. Apabila orang tuanya telah meninggal, ini kan nggak cocok. Ia harus membuat kebajikan dan mempersembahkannya kepada kedua orang tua. Berkali-kali saya sampaikan,
Agama Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk meminta-minta, memohon apapun kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ayah, ibu, kakek, nenek, atau leluhur. Tetapi sebaliknya, kalau kita sudah melakukan kebaikan, meskipun kecil, ingatlah mereka. Ajaklah mereka dengan pikiran ibu bapak dan saudara masing-masing. Ayah, ibu yang sudah meninggal, saya telah berbuat kebaikan. Apakah membantu yang sakit, menolong mereka yang menderita? Apakah bermeditasi? Apakah mempunyai keinginan yang tidak baik kemudian bisa mencegah, menjalankan sila? Semoga ibu dan ayah yang sudah meninggal ikut berbahagia dengan kebaikan yang saya mempersembahkan kebaikan ini untuk ibu dan ayah yang sudah meninggal. Kalau ibu bapak pergi ke negara-negara yang umat Buddhanya banyak, seperti di Sri Lanka, di Thailand, di Taiwan juga, banyak mereka yang berbuat amal, ya, berbuat kebajikan. Dalam bahasa Indonesia sering dikatakan berbuat amal. Diatasnamakan keluarganya yang meninggal. Apakah mencetak buku seperti buku ini? Ada fotonya. Buku ini dicetak oleh anak-anaknya. Tetapi jasa kebajikan dari mencetak buku ini yang kemudian dibagi-bagikan, semoga terlimpah pada almarhum ibu saya. Ya, kadang-kadang dikasih foto, kadang-kadang tidak harus. Tidak ditulis seperti ini pun tidak apa-apa. Karena membagi kebajikan itu melalui pikiran kita. Tapi kalau ditulis juga ada baiknya, bisa memberikan contoh kepada yang lain. Atau mungkin menyumbangkan pakaian, menyumbangkan obat-obatan, atau mungkin mendirikan gedung untuk kepentingan umum, rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Dan dia tulis jasa dari kebajikan ini, mendirikan lokal ini, mendirikan kelas ini, mendirikan rumah sakit ini, dipersembahkan kepada almarhum ayah, almarhum ibu, almarhum kakek, almarhum nenek oleh putra-putrinya. Itu sesuai sekali, benar sekali menurut pandangan Buddhis. Jadi anak, menantu, cucu, keluarganya berbuat kebaikan atas nama yang meninggal. Tidak memohon kepada orang yang sudah mati, tetapi melakukan sesuatu atas nama mereka yang meninggal. Karena ibu dan ayah yang merawat dan mendidik kita, yang melahirkan kita, yang berkorban untuk kita. Jadi Bante, kalau menurut pandangan agama Buddha, apakah kita tidak perlu sembahyang dengan lilin, dengan dupa, dengan makanan kesukaan? Silakan. Dengan buah-buahan, dengan masakan-masakan dan sebagainya. Ya silakan. Karena di dalam Dharma ini ada agama Buddha tidak melarang bersembahyang, menabur bunga di makam dan sebagainya, tidak melarang. Hanya itu bukan cara yang terbaik untuk membalas jasa, untuk berbakti, untuk memperlakukan orang tua kita yang sudah meninggal. Cara yang paling baik adalah berbuatlah sesuatu yang baik, lakukanlah perbuatan yang baik, dan persembahkanlah kepada mereka. Sebagai biku, ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya tidak mempunyai banyak materi. Kadang-kadang hampir tidak ada materi sama sekali. Sebagai biku, saya hanya mempunyai jubah 2 setel, makan sehari 2 kali. Tidak ada sesuatu yang bisa diberikan untuk merawat, menolong mereka yang sakit, membiayai mereka yang tidak bisa sekolah dan sebagainya. Tetapi sebagai biku saya masih bisa mempunyai kesempatan banyak sekali berbuat kebajikan yang lain, meskipun tidak memberikan bantuan materi. Hampir setiap hari saya menerima tamu. Dan saya berusaha memberikan nasihat, membesarkan semangat dia, memberikan
saran-saran bagaimana kalau ada kesulitan yang sedang dia hadapi. Kemudian sebagai biku saya berusaha menjalankan sila moralitas dengan sebaik-baiknya. Memberikan ceramah, memberikan khotbah kepada banyak orang setiap ada kesempatan, bermeditasi dan sebagainya. Selesai saya melakukan kebajikan itu, selesai memberikan khotbah, selesai meditasi dan sebagainya, saya pun mempersembahkan kebajikan itu kepada orang tua saya. Ayah saya sudah meninggal, dan kemudian kakek nenek, engkong, emak dan sebagainya. Semoga kebajikan yang saya lakukan ini almarhum ayah dan semua keluarga saya yang sudah meninggal ikut berbahagia. Dengan bahasanya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Kalau mau keren ya dengan bahasa Pali. Idang ne nyati nang hotu sukita hotu nyatayu. Tetapi kalau tidak mengerti artinya, lebih baik tidak usah dengan bahasa Pali. Nanti sangsoyo bingung. Lebih baik dengan bahasanya sendiri. Ibu, ayah, almarhum, apa yang sudah saya lakukan ini, kebajikan ini, semoga almarhum ayah, almarhum ibu ikut bahagia. Dan bahagia di alam kehidupan yang selanjutnya. Ya, dengan pikiran kita. Tidak usah memakai lilin, memakai dupa, memakai hiu dan sebagainya. Meskipun demikian, sembahyang secara tradisi dengan lilin, dengan makanan, dengan dupa, menabur bunga dan sebagainya tidak pernah dilarang. Boleh. Hanya Sang Buddha mengingatkan, agama Buddha mengingatkan, itu bukan satu-satunya cara yang tepat. Dengan hanya sekedar sembahyang, dengan hanya sekedar menabur bunga, tidak banyak membawa manfaat bagi keluarga yang sudah meninggal. Tetapi kalau Anda berbuat baik, melakukan kebaikan, dan mengingat yang meninggal, mengajak yang meninggal untuk ikut berbahagia, mereka akan dan disebutkan di dalam Sigalowada Sutta, itulah kewajiban setiap anak kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal. Sebaliknya Sang Buddha mengatakan, ibu dan ayah juga harus membantu. Ibu dan ayah juga mempunyai kewajiban kepada anak-anak mereka. 5 macam. Kalau tadi saya sebutkan di depan kewajiban anak kepada orang tuanya, sekarang kewajiban orang tua kepada anaknya. Yang pertama, tidak membiarkan anaknya berbuat jahat. Jadi kalau melihat gelagat sang anak akan berbuat jahat, ibu dan ayah mempunyai kewajiban moral untuk mencegah. Kalau tidak mencegah bagaimana Bante? Kan bukan dia yang berbuat. Kalau tidak mencegah, menurut Dhamma, ibu dan ayah ikut melakukan kejahatan secara moral. Dia tahu itu kejahatan, tidak ada usaha menasehati, tidak ada usaha mencegah, membiarkan saja. Secara moral, ibu dan ayah ikut berbuat jahat. Yang kedua, menganjurkan anaknya untuk berbuat baik. Saya kira nasihat ini kan umum sekali, toh, sudah. Meskipun bukan menganut agama Buddha, kalau kita mendengar dengan pikiran yang jernih, tentu dia bisa menerima. Tidak ada yang jelek. Ibu dan ayah karmanya siapa? Tidak membiarkan anaknya. Karmanya Ibu siapa? Dan ayah harus menganjurkan anaknya berbuat. Saya melihat ini suatu ajaran yang diberikan Sang Buddha yang universal. Yang ketiga, mengusahakan agar anaknya mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan seni di sini disebut sebagai bekal untuk kehidupan dia di kemudian hari. Jadi kewajiban orang tua untuk mendidik, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Ini kan juga suatu kewajiban yang universal. Tidak hanya kewajiban orang tua Buddhis kepada anaknya, kewajiban setiap orang tua apapun agamanya kepada anaknya. Yang keempat, membantu mencarikan
pasangan yang cocok bagi anak. Karena sakit. Itu kewajiban orang tua. Orang tua tidak bisa goleken dhewe. Apik Allah pilihanmu. Orang tua mempunyai kewajiban. Kalau seandainya tidak cocok, tidak sesuai, tidak masalah. Tetapi kewajiban ini harus dijalankan oleh orang tua. Bante, anak kan punya hak untuk memilih. Iya. Orang tua punya kewajiban untuk membantu mencarikan pasangan yang cocok untuk anaknya. Bukan dia mencarikan pasangan yang cocok untuk dirinya. Aku cocokku begini, lalu disuruh menikahi anaknya. Ya, anak juga mempunyai citra sendiri. Karena itu orang tua harus berpandai-pandai melihat jalan berpikir, mengikuti cara hidup anaknya. Sehingga suatu saat nanti dia harus membantu kalau anaknya perlu untuk mendapatkan jodoh. Meskipun sang anak punya hak untuk memilih. Dan menurut pandangan Buddhis, antara kewajiban dan hak, mana yang lebih berat? Menurut pandangan Buddhis, kewajiban lebih berat daripada hak. Saya punya hak, tetapi saya juga punya kewajiban. Mana yang harus lebih didahulukan? Hak saya atau kewajiban saya? Menurut pandangan Buddhis, kewajiban harus lebih berat daripada hak. Yang kelima, kewajiban orang tua yang terakhir kepada anaknya adalah memberikan warisan pada saat yang tepat. Orang tua harus memberikan warisan kepada anaknya pada saat yang tepat. Apakah harus, Bante? Ya, menurut Sang Buddha harus. Kalau tidak mau diwariskan kepada anaknya, njur dibawa mati. Ya kan kami tidak punya warisan, Bante. Ya apalah, meja kursi yang sudah butut lah, tikar-tikar yang sudah bolong-bolong, itu warisan. Ya termasuk ilmu, termasuk pendidikan yang diberikan, termasuk gubuk yang ditempati. Apa itu? Di bawah-bawah kolong itu, kolong ada peti-peti di bawah kolong tempat tidur, meskipun isinya hanya gombal dan sebagainya, ya itu harus diberikan kepada anak-anak. Kewajiban yang terakhir, yang merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya. Ibu bapak, cobalah simak 5 kewajiban orang tua kepada anaknya, dan tadi sebaliknya 5 kewajiban anak kepada orang tuanya. Tidak ada di sini disebutkan buatlah anak-anakmu menjadi umat Buddha. Tidak ada pesan di sini. Jadi Bante, anak-anak saya boleh memilih agamanya sendiri. Ya, kalau dia sudah dewasa. Kalau masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun suruh milih agamanya sendiri, ya mereka mumet. Pilih sendiri, sak sukamu, sak maumu, mau ke sana, mau ke sini. Adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan moral kepada anak-anak sesuai dengan agama yang dia harus. Tidak membiarkan anaknya seenaknya. Kalau nanti dia sudah di SMP, dia sudah di SMA, dia mempunyai ide sendiri, dia mempunyai pandangan sendiri, dia kemudian berpindah ke agama lain, ya itu haknya dia. Orang tua tidak bisa merantai dia, tidak bisa mengikat dia. Tetapi orang tua harus memberikan kewajiban. Oh agama ini, oh Buddha Dhamma ini, oh ajaran ini sangat baik, saya cocok, saya setuju, universal. Mengapa Anda tidak memberikan kepada anak-anak Anda?
Anda ambil sendiri, Anda pakai sendiri, Anda kagumi sendiri. Anak-anak terserah. Tidak ada tanggung jawab moral kepada anak-anak. Kita harus memberikan pendidikan kepada mereka. Ya sampai semampu kita. Kalau memang ajaran agama yang kita anut itu kita merasa cocok dan baik. Kalau mereka nanti sudah dewasa kemudian berpindah dan memilih agama lain, itu hak mereka. Tetapi kalau orang tua tidak mempedulikan, itu orang tua yang tidak bertanggung jawab. Ibu bapak, kemudian Sang Buddha melanjutkan ke jurusan timur, ke jurusan selatan, ke jurusan barat. Ini malah ke jurusan barat. Ke jurusan barat, seorang istri harus dijaga oleh suaminya dengan 5 cara. Jadi istri mempunyai hak untuk dijaga oleh suaminya di dalam 5 cara. Yang pertama, memuji dan mempertahankan hubungan yang erat sebagai suami istri. Jadi suatu ketika ya sang suami jangan kikir memberikan pujian kepada istri. Kalau istrinya tidak pernah dipuji, nanti orang lain yang muji. Jadi ketot. Ketot dengan yang suka memuji itu. Lah habis nanti suami saya tidak pernah memuji. Liani ngamuk. Gue sengut. Rasanya dipuji dia baik hati. Secara alami ya akan ikut kepada yang memuji. Yang kedua, tidak merendahkan atau menghina istri di depan umum. Sekarang tujuannya melepas malu apa? Supaya saya Ya di depan umum itu di depan orang lain. Meskipun mungkin itu sudah, meskipun mungkin. Nah sekarang makhluk apa yang bisa dilepas? Kalau ada kekurangan istrinya, sang suami tidak bijaksana untuk menceritakan. Ini loh istri saya ini loh. Dan pesan makhluk. Karena pesan makhluk berarti kalau punya suami begitu ya, menunjukkan kelemahan, kekurangan istrinya di depan umum. Sang Buddha tidak setuju dengan sikapnya seperti itu. Yang ketiga, setia kepada istrinya. Di dalam bahasa Pali dikatakan sandara santuti. Setia kepada satu pasangan. Setia cukup hanya dengan satu pasangan. Yang keempat, membiarkan istrinya mengurus keluarga dan rumah tangga. Memberikan hak kepada istrinya mengurus keluarga dan rumah tangga. Jadi kalau sang istri mengurus rumah tangga, mengurus keluarga, anak-anak, mengurus kehidupan sehari-hari, sang suami harus memberikan hak. Yang kelima, memberikan pakaian dan perhiasan. Ini kata Sang Buddha bukan kawal 5.005. Wah Bante, saya harus kasih perhiasan sama istri saya. Apa ya apalah beling-beling apa, gelang-gelang plastik. Lah kalau tidak pernah sama sekali ya bagaimana ya? Coba bayangkan begitu miskin, begitu sulit. Suatu hari suaminya datang membawa bros gitu ya. Atau apa misalnya ya pakaian yang meskipun sederhana sekali. Atau mungkin pakaian yang bekas pakai yang masih bagus. Dibungkus kasih sama istrinya. Istrinya kan aduh seneng banget. Ya nanti meningkat. Kalau penghasilannya bertambah ya tidak plastik. Penghasilannya bertambah ya apalah suweng bunder. Ya itu kebutuhan wanita, ibu bapak. Sang Buddha melihat psikologis itu. Kalau tidak ada kewajiban istri memberikan perhiasan pada suami, tidak ada. Nanti sebentar saya bacakan kewajiban suami. Lele itu.
Tapi kewajiban suami kepada istrinya memang begitu. Pernah ada seseorang yang mengatakan, ini Pak lelenya, tunjuk lah. Indahnya, cantiknya kan karena banyak dekorasi. Sebetulnya kalau tidak ada dekorasi kan tidak plastik, iya dong. Kasih air. Secara alami ya. Yang indah, yang bagus, yang cakep itu jantan. Tidak ada yang perempuan yang ini Pak, jadi kan mau jadi juru selamat. Ini Pak, yang ini. Oh ya Pak. Pak lihat coba. Singa yang bagus ya yang jantan. Ini Pak mau beli ini lelenya tak bayar. Lelenya jangan. Apalagi burung merak yang bagus ya yang jantan. Yang betina itu jarang. Apalagi waktu zaman saya kecil Karena beli lele belum? Yang dibeli langsung dipotong tak kepalanya? Jangkrik betina tidak laku. Jadi jangan cepet-cepet bayar. Karena begitu Anda mata noleh Betul. Apalagi pokoknya yang jantan semua, ayam jago. Ya itu pengalaman orang. Ya yang Anda lihat dulu ini juga. Pak, lelenya. Apa secara alami tentu ada dan menjadikan pasangan, tetapi tidak cakep, tidak indah, tidak bagus gitu. Yang dipuji-puji bagian female, bagian betina yang dipuji-puji itu kan hanya manusia tok. Sehingga ketika Anda lele yang dipuji-puji wah cakep, cantik, moi, itu hanya manusia tok. Selain manusia tidak ada. Yang betina dipuji-puji tidak ada. Tidak ada ya. Loh mengapa Bante? Kok yang dipuji-puji bagian yang female itu hanya wanita? Karena terlalu banyak dekorasi. Dan Sang Buddha mengerti itu. Karena itu sang suami harus memberikan pakaian dan perhiasan kepada istrinya. Apalagi kalau yang sudah merasa jadi umat Buddha. Saya mantap memilih agama Buddha, Bante. Sudah menjadi kesepakatan saya. Oh silahkan. Suami Anda bagaimana? Suami saya juga sudah sepakat menjadi umat Buddha. Nah, kalau memang sudah sepakat suami istri jadi umat Buddha dan Sang Buddha mengatakan kewajiban suami seperti ini, nanti sang istri bisa nagih. Mas, kamu kan umat Buddha. Oh iya, sudah membaca Sigalawadda Sutta. Yang mana? Kewajibanmu harus memberikan pakaian dan perhiasan kepada. Dan sekarang adalah kewajiban istri kepada suaminya. Satu, mengatur semua urusan keluarga dengan baik. Sang istri mempunyai kewajiban mengatur urusan keluarga suaminya, urusan keluarga mereka. Dua, membantu sanak keluarga dan kawan-kawan suami. Suami mempunyai keluarga. Nah, nanti di sini permainan karma itu. Kawan-kawan. Sang istri harus tahu. Dia tidak bisa kemudian melarang atau mengharamkan. Sang suami tidak boleh membantu keluarganya, tidak boleh membantu kawan itu karena tidak logis. Meskipun itu suami Anda, dia punya keluarga, dia tidak logis. Atau si bapak itu mengambilkan untuk Anda. Dia punya teman-teman, dia punya kolega. Istri yang tidak mau tahu sama sekali mengingkari. Ya 1.000 dibeli. Uangnya lama-lama. Meskipun ini sering menjadi persoalan. Sang suami terlalu membantu keluarganya, terlalu membantu keponakannya, mengabaikan istrinya, mengabaikan anak-anaknya, menjadi persoalan. Sang suami terlalu mencintai ibunya, sehingga beberapa kasus perceraian karena campur tangan mertua yang kelewat dalam kepada anaknya. Apalagi kalau anaknya ini tulang punggung keluarga. Beberapa kali saya menjumpai kasus masalah seperti ini.
Anak ini tulang punggung keluarga, sekarang dia menikah. Setelah menikah, sang suami memperhatikan istrinya lebih besar ketimbang memperhatikan mamahnya. Sang mama merasa kehilangan. Kehilangan besar sekali. Menantunya merampok anaknya. Perang. Dan kemudian perceraian. Saya beberapa kali ikut menjadi penengah. Berhasil Bante? Iya. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Loh, mengapa? Saya kan tidak bisa memberikan jaminan. Meskipun waktu pemberkahan itu saya yang memerciki. Anda sendiri harus memberikan jaminan untuk keutuhan keluarga. Yang ketiga, bersikap setia kepada suami. Kalau suami setia kepada puas dengan satu pasangan disebut sandara santuti. Kalau sang istri setia kepada suaminya disebut patibada. Patibada itu setia kepada suami. Yang keempat, menjaga hasil atau barang-barang yang dihasilkan oleh keluarga itu atau kekayaan yang dikumpulkan oleh suami dengan baik. Itu juga kewajiban. Biasanya istri itu selain menjaga ada juga yang mereka uruskan. Sang Buddha pernah di dalam sutta yang lain, saya rasanya tidak cukup untuk saya jelaskan di sini. Ada istri yang disebut istri pencuri. Ada istri yang disebut istri pembunuh. Ada istri yang disebut istri penindas. Tetapi ada juga, Sang Buddha mengatakan, istri yang seperti ibu. Istri yang seperti teman. Istri yang seperti saudara, seperti kakak. Ya, kedua-duanya ketiga-tiganya ini perlu dihormati ketika masih hidup. Suatu ketika kalau suami sedang salah satu mengalami hal-hal yang kita bisa limpahkan mengalami persoalan yang pelik, meninggal. Suatu ketika sang istri harus bertindak seperti pikiran dia bahagia di alam kasih sayang. sayang. Tapi suatu ketika dia harus bertindak sebagai teman, berunding, berdebat, mencari jalan keluar yang baik. Suatu ketika dia harus bertindak sebagai juga bisa membaca parita, ibu, teman, saudara sebagai kakak. Dan yang keempat sebagai pembantu. Suatu ketika istri juga harus berperan, saya membantu suami saya. Suatu saat, tidak selamanya. Suatu saat dia harus bertindak sebagai ibu. Suatu saat dia harus bertindak sebagai teman. Suatu saat dia harus menempatkan dirinya sebagai saudara. Itu sebagai lawan dari istri yang suatu saat pencuri, suatu saat pembunuh, suatu saat penindas, suatu saat pemfitnah. Apa ada Bante? Ada. Bante kok tahu? Para biku ini kan juga namanya saja apa itu? Tempat untuk bertanya, untuk mencari nasihat. Tetapi sebetulnya keranjang sampah. Ada istri yang kejam sekali, ada suami yang jahat sekali. Kadang-kadang sampai saya berpikir, ketika Anda pengen dicintai, cintailah dahulu orang lain. Ya, lebih baik menjadi biku. Saya terhindar dengan istri-istri yang berjenis itu. Tapi sebagai biku saya tidak boleh cerita. Siapa itu, siapa ini, siapa itu, siapa ini. Yang kelima, kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah rajin, tidak malas dalam melakukan tugas-tugas suami. Ada salah satu sutta dikatakan, kalau istri itu rajin, tidak malas, dan dia cerdas, tidak bodoh, dia mempunyai kebijaksanaan,
Dia menggunakan intelektualitasnya dengan baik, menjaga suaminya dengan baik. Medawini, kemudian Silawati, dia punya moral yang baik. Patibada, setia kepada suaminya. Yang keempat, Sasudewa, memperlakukan mertuanya seperti dia. Semua di dalam dhamma ini semoga Anda terdorong. Biasanya menantu perempuan itu bermusuhan dengan mertua perempuan. Ya. Sang Buddha mengatakan kalau seorang istri mempunyai 4 sifat ini, cerdas, tidak bohong, kemudian mempunyai moral, kemudian mempunyai kesetiaan, kemudian memperlakukan mertuanya dengan baik, nanti kalau mengandung, anaknya akan datang dari alam dewa. Jadi para dewa yang umurnya sudah habis menurut Buddhis, dewa itu tidak eternal, tidak kekal. Kalau karmanya menjadi dewa habis, dia lenyap, dia meninggal sebagai dewa. Dan dia akan lahir. Dewa itu akan lahir pada pasangan, pada suami, pada istri, pada calon ibu yang mempunyai sifat-sifat yang prima, sifat-sifat yang istimewa, cerdas, kemudian punya moral, kemudian setia pada suami dan berlaku baik kepada orang tua suaminya. Medawini, Silawati, Patibada, Sasudewa. Kondisi itu membuat anaknya yang dikandung akan lahir dari alam dewa. Nah, kalau sebaliknya gimana Bante? Bodoh, malas, mungkin anaknya datang dari alam setan. Wah, oleh karena itu Bante, nuakalnya bukan main, tidak mengikuti berita-berita kriminal. Anak-anak yang tega dengan orang tuanya, yang membunuh ayahnya dan sebagainya, yang menodong orang tuanya dan lain-lain. Ya siapa tahu mereka datang dari alam setan atau alam-alam yang lebih rendah yang lain. Mengapa bisa begitu? Ya, karena calon istri, calon ibu, calon ayah, karena sang ayah, sang ibu membuat kondisi yang tidak menunjang untuk lahirnya anak-anak. Kondisi itu kan seperti gelombang. Kalau kita membuka channel ini, ya TVRI yang masuk. Channel ini Indosiar, channel ini yang lain. Harus cukup, antenanya harus cukup, televisinya harus baik. Kalau kondisi-kondisi ini tidak dipersiapkan, Anda tidak akan mendapatkan siaran yang bagus. Bante televisinya itu kok merutu, semut. Ya Anda tidak mempersiapkan dengan baik. Apalagi kalau Anda punya parabola misalnya dan sebagainya, televisinya besar dan masih baru, tentu ya, gambar-gambar yang masuk adalah gambar-gambar yang bagus, yang jelas, yang prima. Seperti kita. Mengapa Bante kalau saya punya teman-teman yang menipu, teman yang tidak baik, teman yang berkhianat dan sebagainya, iya, Anda tidak mempersiapkan kondisi yang baik. Kalau Anda mempersiapkan kondisi yang baik, karma-karma yang lampau, yang sesuai dengan kondisi itu akan berbuah. Karma yang lampau tidak berbuah begitu saja kalau kita tidak membuat kondisi sekarang dengan baik. Ibu bapak, ini secara textbook tadi saya membaca. Bante kok tidak menghafal, ya tidak begitu berguna untuk saya. Yang saya menghafal apa tugasnya biku kepada umat, tapi apa tugasnya suami kepada istri. Yang penting kalau saya dikasih PR ya saya harus buka. Saya tidak perlu ngapal kenapa tugasnya suami kepada istri. Ibu bapak, secara garis besar apa yang
dibutuhkan untuk membangun dan kemudian menjaga kehidupan berkeluarga yang harmoni, yang bahagia. Saya ingin menyampaikan satu kata, dan kata ini sudah sering didengar, yaitu cinta kasih. Tetapi mudah diucapkan. Kadang-kadang orang tidak mengerti apa maksudnya cinta kasih. Air susu yang kita kasih itu kan waktu masih itu juga sudah lebih dari 7 samudra. Berapa banyak kasih cinta dibalik. Mereka, kita bisa mengucap dalam hati, semoga dengan kebaikan yang aku lakukan ini membuahkan kebahagiaan. Sampai tiba. Tapi nanti kalau sudah berkeluarga, lahir anak 1, anak 2, kalau istrinya jatuh, sekarang bukan hati-hati yuk sampai tiba, matamu. Nah itu sebetulnya, apakah ada begitu toh? Dulu waktu pacaran kan hati-hati. Berarti pernah? Ya itu ceritanya begitu. Ceritanya begitu karena itu saya tidak mau ambil resiko itu. Nanti kalau anaknya sudah 1, sudah 2, kalau jatuh matamu kok gembol. Dan masih banyak cerita-cerita yang seperti itu. Ibu bapak, bagaimana menerjemahkan cinta kasih dalam kehidupan berkeluarga? Saya berusaha untuk mencari pengertian dhamma dan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga yang cocok untuk menjelaskan kalimat cinta kasih dalam konteks berkeluarga. Menurut pandangan kami, menurut dhamma, kalau ibu bapak ingin menjaga kehidupan berkeluarga itu untuk awet, andai kata diceraikan, biarlah diceraikan oleh alam. Nanti kalau putusan ketiga cucuk aja tinggal separuh, lu kamunya ya ngeman cucuk juga. Itu sudah diminum separuh, apalagi yang masih utuh. Nah, sebelum utusan ketiga datang, utusan ketiga itu kematian. Agama Buddha kan mengenal 3 utusan. Artinya apa? Jadi kalau leluhur kita itu sudah terlahir di alam manapun juga tidak masalah. Masalah dia tidak terima, kebajikan itu kembali. Sebelum utusan ketiga datang, bagaimana mempertahankan kehidupan keluarga ini untuk utuh, untuk harmoni, tidak perang melulu dan sebagainya. Atau dia. Kata kuncinya adalah cinta kasih. Dan bagaimana mewujudkan cinta kasih itu di dalam kehidupan berkeluarga? Ada 2 hal. Yang pertama adalah keterbukaan. Sebetulnya ini lebih mudah dimulai kalau pengantin baru. Kalau sudah terlanjur saling sembunyi-sembunyi, bagaimana untuk memulai keterbukaan? Lucu Bante, lucu. Cobalah ada hari-hari tertentu, pada waktu makan atau pada waktu moodnya baik, satu dengan yang lain untuk ayo kita berbicara terbuka. Kita sepakat untuk tidak merasa tersinggung, tidak marah. Kalau memang saya salah, saya minta maaf. Kalau memang ada benarnya, kita gunakan. Kalau tradisi ini dimulai dari awal, itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau tidak pernah dilakukan, itu sudah. Nanti dia bisa terbuka bukan kepada suaminya, bukan kepada istrinya. Dia bisa terbuka kepada biku, kepada pastor, kepada tokoh-tokoh agama, kepada dukun, kepada psikolog, kepada psikiater. Tapi kepada suami, kepada istrinya yang pasangannya sendiri, dia tidak bisa terbuka. Agak aneh sebetulnya. Oleh karena itu kalau bisa dimulai dari awal, keterbukaan itu sebagai wujud dari cinta kasih. Kan masih ada sebagian yang Anda bisa kenal. Cinta kasih itu sesungguhnya bukan emosional, bukan aku mencintai kamu kok, kamu ya mencintai saya. Oh iya.
Tidak hanya sekedar itu. Itu kan pada waktu pacaran. Kamu mencintai saya? Iya. Sehidup semati? Iya. Tapi kalau kamu mati dulu ya pergi dulu. Kan betul toh? Kalau istrinya meninggal lalu suaminya ikut kan tidak. Kalau suaminya meninggal dulu istrinya kan tidak ikut. Sehidup semati tetapi kalau kamu nanti meninggal pergi dulu. Nah kalau saya nanti meninggal kamu ya gelo. Enggak, saya diajari jangan melekat. Nah kalau kamu meninggal saya gelo kan katanya Bante bodoh. Meskipun gelo kan kamu nggak bisa hidup lagi. Lalu bagaimana? Ya saya cinta kamu pada waktu kamu masih hidup. Kalau kamu sudah meninggal ya selamat jalan. Tinggal waktunya kemudian mengajar anak-anaknya untuk berbuat baik, untuk dipersembahkan kepada ayahnya yang sudah meninggal. Yang pertama adalah keterbukaan. Yang kedua, wujud dari cinta kasih sebagai kata kunci, sebagai perekat untuk mempertahankan satu keluarga bisa utuh, bisa harmoni, bisa bahagia adalah pengendalian diri. Kalau istri, kalau suami, kehidupan berkeluarga, kehidupan bersuami istri memerlukan cinta kasih. Tetapi masing-masing tidak bisa mengendalikan diri, tidak mungkin. Cinta kasih yang digembar-gemborkan ya hanya pantas-pantas saja. Wujud yang pertama dari cinta kasih adalah pengendalian diri. Kalau saudara-saudara belajar filsafat, moral itu adalah sikap mental. Ini agak berbeda dengan bahasa sehari-hari. Moral itu adalah sikap mental, pasif. Meta, cinta kasih, menghargai kehidupan, mencintai semua makhluk. Itulah moralitas. Ya. Baik, pertanyaan berikut. Dan moralitas itu akan tampak, akan kelihatan, katon, bisa dilihat dengan mata, melalui etika. Ini bahasa filsafat, bukan bahasa dhamma. Etika itu adalah perilaku. Moralnya meta, moralnya menghargai kehidupan, moralnya mencintai suaminya, moralnya mencintai istrinya, moralnya mencintai anak-anaknya, itu moralnya. Wujudnya apa? Dia harus mempunyai etika yang baik, mengendalikan diri pada perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan kehidupan berkeluarga. Dia harus mengendalikan diri pada perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan anak-anak. Anak-anak juga harus mengendalikan diri pada perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan